Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran dalam kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natikina biha. Pembelajaran al-lughati bahasa al-arabiyyati Arab li untuk ghairi yang bukan natikina yang berbicara biha dengan bahasa Arab. Jadi kitab ini untuk mereka yang tidak berbahasa Arab. Sekarang kita sudah sampai pada pembelajaran yang ketiga atau ad-darsus salis. Pada pembelajaran yang ketiga ini atau ad-darsus salis ini, di sini kita akan mempelajari tentang disebut dengan dicatat teman-teman sekalian, kita akan pelajari yang namanya nakirotun wa ma'rifatun. Nakirotun wa ma'rifatun. Nakiro itu adalah kata yang belum spesifik. Sedangkan ma'rifah kata yang sudah spesifik. Jadi dalam bahasa Arab kosakata itu ada yang spesifik, ada yang tidak spesifik, atau ada yang belum jelas dan ada yang sudah jelas. Atau kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal kata the car ataupun a car. Jadi kalau kita mengatakan the car, maka itulah yang disebut dengan ma'rifah. Artinya mobil ini. Sedangkan kalau a car itu artinya sebuah mobil yang mana belum jelas objeknya yang mana. Sama juga dalam pembelajaran ad-darsus salis atau pelajaran yang ketiga dalam juz yang pertama ini. Di sini kita akan belajar tentang nakiro dan ma'rifah. Mari sama-sama kita membaca baitun al-baitu. Kita ulang lagi. Baitun al-baitu. Sekali lagi. Baitun al-baitu. Kalau baitun disebut dengan nakiroh. Nakirotu. Sedangkan al-baitu disebut dengan ma'rifah. Ma'rifah. Artinya apa? Kalau kita mengatakan baitun, artinya sebuah rumah yang belum jelas, yang rumah yang mana. Tapi kalau kita mengatakan al-baitu, maka artinya rumah ini atau rumah itu. Karena sudah jelas atau spesifik maksud daripada rumah yang kita tuju. Sama juga kalau kita mengatakan qolamun al-qolamu. Qolamun artinya sebuah pena, a pen. Sedangkan the pen. Jadi qolamun artinya sebuah pensil, sebuah pena yang kita belum ketahui letaknya di mana. Intinya dia berupa ide di dalam pikiran kita atau gagasan kita. Sedangkan ketika kita mengatakan al-qolamu, artinya pena itu sudah kita ketahui maksudnya, dia posisinya di mana, bentuknya apa, dan spesifik. Maka disebut dengan al-qolamu. Kitabun al-kitabu. Sebuah buku dengan buku ini atau buku itu. Kitabun buku, al-kitabu buku ini atau buku itu.
Intinya adalah alif dan lam di sini menunjukkan spesifik ataupun sesuatu yang jelas, bukan sesuatu yang masih berupa ide ataupun masih berupa gagasan. Jamalun dengan al-jamalu, seekor unta dengan al-jamalu, unta ini atau unta itu. Ketika kita baca jamalun tanpa alif dan lam, maka disebut dengan nakiro. Sedangkan kalau kita mengatakan al-jamalu, maka itu artinya sebuah unta ini atau unta itu. Inilah yang menjadi pembelajaran inti dari pelajaran yang ketiga. Mari kita lihat contoh-contohnya. Kita baca bersama. Al-qalamu. Nah, berarti artinya adalah pena ini atau itu. Terserah dalam konteks masing-masing penggunaan. Maksurun, patah. Sesuai dengan gambar, maksurun artinya patah. Jadi kita terjemahkan, pena ini patah. Al-babu, pintu, matuhun, terbuka. Kalau maksurun tadi patah. Kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Al-waladu, ingat pada pembelajaran sebelumnya anak kecil yang belum dewasa. Jalisun, duduk. Anak ini atau anak itu duduk. Al-babu, pintu ini atau pintu itu terbuka. Al-mudarrisu, guru. Guru ini atau guru itu waqifun, berdiri. Waqifun. Ini contoh bagaimana kita memahami maksud daripada nakiro dan ma'rifah. Kita baca contohnya 1 sampai 10. 1, wahid, isnin, salasa, arba'ah, khomsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Al-kitabu jadidun, buku ini baru. Al-qalamu qadimun, sedangkan pena ini qadimun, sudah lama. Al-khimaru sogirun, al-khimaru keledai, sogirun artinya kecil. Kalau qadimun artinya jadul ataupun juga usang ataupun juga udah lama, bukan sesuatu yang baru. Al-mindilu wasihun, ataupun juga sapu tangan itu, ataupun juga tadi lap itu wasihun, kotor. Nah, maaf tadi kelewat. Al-hisonu, kuda. Kuda ini kabirun, besar. Kabir. Al-kursiyu, kursi ini atau kursi itu maksurun, patah. Al-ma'u, al-ma'u, air, water, cai, aqua. Baridun, dingin, cold, dingin. Air ini baridun, kalau kita menggenggam segelas air di tangan kita, terus kita ngomong berkata kepada orang lain, al-ma'u baridun, artinya air ini dingin. Al-qamaru, bulan, ini bulan. Jamilun, itu indah.
Al-baitu, rumah ini, qoribun, dekat. Al-masjidu, ba'idun, jauh. Rumah ini, al-baitu, qoribun, dekat. Wal masjidu, dan masjid itu, ba'idun, jauh. Al-hajaru, batu, thaqilun, berat. Wal waraqu, dan daun itu atau kertas itu, waraq, kertas, khafifun, ringan. Al-labanu, susu, harun, panas. Susu, harun, panas. Jadi susu ini panas. Al-qamisu, kemeja ini, nazifun, bersih. Inilah pembelajaran dalam pelajaran yang ketiga, yaitu berbicara, saya ulang kembali, yaitu nakiro dan ma'rifah. Jadi semua yang beralif lam ini, dalam contoh-contoh ini, itu adalah kosakata atau kata yang kita sebut dengan ma'rifah atau kata yang spesifik. Berbeda dengan nakiro, kata yang belum spesifik atau sebuah benda yang masih dalam bentuk gagasan ataupun ide yang tidak ada di depan mata kita. Nah, inilah baitun, kolamun, kitabun, jamalun. Perbedaannya adalah bahwa kalau sesuatu itu nakiro, maka kita bacanya baitun. Kita bacanya domatain atau tun. Sedangkan kalau sudah ma'rifah, kita bacanya al-baitu. Ataupun dibacanya tidak tanwin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih.